Yang saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal, bahkan di game-game yang kitanya harus menang tidak menang. Wah gawat, masa depan Sintayong di ujung tandukah? Pelatih asal Korea Selatan itu dituntut untuk menang lawan Arab Saudi bila ingin posisinya aman. Lantas bagaimana jika timnas Indonesia kalah lawan Arab Saudi? Dan bagaimana jika Sintayong dipecat? Dan siapakah yang cocok untuk menggantikan posisinya? Nasib pelatih timnas Indonesia, Sintayong berada di ujung tanduk. Pasalnya timnas Indonesia yang diasuhnya belum sekalipun mendapat kemenangan. Dari 5 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, pasukan Merah Putih hanya mampu meraih 3 poin dari 3 kali bermain imbang dan 2 kali kalah. Timnas Indonesia menelan kekalahan beruntun, yakni dikalahkan Cina dengan skor 1-2. Kemudian dipermalukan Jepang 4 gol tanpa balas pada matchday kelima yang sekaligus mendepak Indonesia ke dasar klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat dari 2 kekalahan itu, publik tanah air mempertanyakan kinerja pelatih asal Korea Selatan itu. Maka laga kontra Arab Saudi akan menjadi laga yang amat berat bagi Sintayong. Meski begitu, Sintayong punya modal bagus jelang laga kontra Arab Saudi. Pasalnya timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di kandang sendiri di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 6 September lalu. Sebenarnya pada laga itu, pasukan Merah Putih hampir memenangkan pertandingan berkat unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Sandy Walsh di menit ke-19. Namun tim tuan rumah sukses menyamakan kedudukan jelang turun minum. Akan tetapi situasi kedua tim dalam keadaan berbeda. Timnas Indonesia yang baru saja menelan kekalahan dari Jepang sementara Arab Saudi bermain imbang dengan Australia. Tentu hasil ini membuat pasukan The Green Falcon lebih percaya diri. Laga Indonesia vs Arab Saudi bisa saja menjadi laga penentu bagi masa depan Sintayong. Jika saja skuad Garuda gagal meraih poin penuh di laga kandang ini, tak menutup kemungkinan pria 54 tahun itu akan dipecat dari kursi kepelatihan. Nah, jika saja Sintayong akhirnya dipecat, maka ada sejumlah nama yang bisa dipertimbangkan untuk mengisi posisi pelatih timnas Indonesia. Banyak netizen meminta agar pelatih baru timnas harus dari Belanda juga agar bisa menyatu dengan pemain diaspora. Lantas siapakah pelatih yang cocok untuk menggantikan posisi Sintayong? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada nama Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst merupakan mantan pemain timnas Belanda, memiliki hubungan dengan Indonesia melalui garis keturunan dari Maluku. Sejak diberhentikan oleh Glasgow Rangers pada November 2022, Van Bronckhorst belum kembali melatih tim manapun. Kehadiran banyak pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia bisa menjadi faktor pendukung yang mempermudahnya untuk mengambil peran sebagai pelatih tim nasional. Kemudian ada nama Frank de Boer. Frank de Boer merupakan mantan pemain sekaligus pelatih tim nasional Belanda. Ia menjadi kandidat potensial lainnya untuk melatih timnas Indonesia. Kehadirannya dinilai relevan karena timnas Indonesia saat ini dihuni oleh sejumlah pemain keturunan Belanda. Secara permainan dan hubungan emosional, de Boer dianggap cocok dengan mereka. Saat ini de Boer sedang tidak melatih tim manapun. Tidak menutup kemungkinan bahwa PSSI mempertimbangkan namanya sebagai calon pengganti Sintayong jika sang pelatih asal Korea Selatan tersebut meninggalkan posisinya. Kemudian ada nama Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy merupakan mantan penyerang tim nasional Belanda. Ia telah menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih saat membesut PSV Eindhoven, di mana ia berhasil mempersembahkan 2 trofi untuk klub tersebut. Terbaru ia sudah menjadi pelatih sementara Manchester United setelah Erik ten Hag dipecat. Di Setan Merah, ia menorehkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sama seperti Frank de Boer, Van Nistelrooy diprediksi memiliki kecocokan, baik secara chemistry maupun filosofi permainan dengan para pemain keturunan Belanda yang ada di timnas Indonesia. Namun untuk mendapatkan jasanya tak semudah membalikan telapak tangan. Sebab PSSI harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk membayar gajinya.